Hai semuanya, apa kabar? Nama saya Verly. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Silakan disimak ya teman-teman. Teks prosedur ini adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk memudahkan para pembacanya. Lantas, apa saja ya ciri-ciri dari teks prosedur itu? Nah, ciri yang pertama adalah menggunakan kata kerja aktif, yakni memberikan sebuah tindakan pada objeknya. Contohnya, kata kerja membungkus, memotong, mengaduk, dan lain-lain. Nah, yang kedua menggunakan kata perintah. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Tambahkan gula, kemudian aduklah sampai rata. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung. Contoh dari kata konjungsi adalah selanjutnya, kemudian, lalu, dan lain-lain. Kemudian, apa aja sih struktur dari teks prosedur itu? Yang pertama, ada tujuan. Nah, bagian ini berisi tentang hasil akhir yang hendak dicapai dalam teks prosedur tersebut. Yang kedua, ada material atau bahan. Nah, pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang bahan, alat, atau material lain dalam melakukan suatu tahapan. Yang ketiga, ada langkah-langkah. Nah, pada bagian ini penulis akan menuliskan secara runtut tahapan yang harus dilakukan dalam teks prosedur tersebut. Dan yang terakhir ada penutup. Bagian ini biasanya berisi tentang ucapan selamat mencoba atau penekanan pada keuntungan dalam menerapkan prosedur-prosedur tersebut. Teman-teman sudah tahu atau belum ya bahwa teks prosedur ini memiliki macam-macam. Nah, berikut ini ada macam-macam dari teks prosedur. Jenis yang pertama ada teks prosedur sederhana. Dikatakan sederhana karena biasanya teks ini hanya berisikan 2-3 langkah saja. Contohnya adalah cara menghidupkan atau mematikan televisi atau bisa juga radio. Yang kedua, ada teks prosedur protokol. Jenis ini menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu, yang mana dapat dilakukan secara tidak urut, karena tidak akan berpengaruh pada tujuan akhir. Contohnya adalah membuat mie instan. Mungkin di antara teman-teman ada yang menuangkan bumbu sebelum mie instan matang, atau ada juga yang menuangkannya setelah mie instan matang dan sudah dihidangkan dalam piring saji. Nyatanya, hal tersebut tidak akan berpengaruh kan? Kita tetap dapat menikmati mie instan sesuai dengan tujuan kita. Dan jenis yang terakhir adalah teks prosedur kompleks. Dikatakan kompleks karena di dalamnya terdapat banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Alur pendaftaran SNMPTN 2011 jalur ujian tertulis secara online merupakan salah satu contoh dari teks prosedur kompleks. Dikatakan kompleks karena di dalamnya terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan secara runtut. Pertama, calon peserta membaca dengan seksama semua petunjuk pendaftaran, kemudian membayar biaya ujian. Nah, calon peserta akan memperoleh bukti dari pembayaran tersebut. Nah, kemudian calon peserta melakukan pendaftaran secara online di alamat yang tertera. Yang keempat, calon peserta memasukkan nomor identitas dan PIN SNMPTN sesuai dengan yang tertera di bukti pembayaran. Kemudian calon peserta mengisi barang atau formulir pendaftaran secara online. Dan yang terakhir, calon peserta dapat mencetak dan menyimpan file kartu bukti pendaftaran. Nah, semoga teman-teman dapat memahami teks prosedur secara lebih dalam. Terima kasih.